Alhamdulillah baik juga Bu Cahyani. Alhamdulillah ya hari ini kita bisa bertemu. Terus kita bisa sambil sharing ya terkait dengan pelaksanaan observasi yang akan kita laksanakan nanti ya Bu Afia. Ya, baik Bu Cahyani, sebelum kita nanti akan melaksanakan observasi, ada beberapa hal dulu yang perlu saya jelaskan terkait dengan pelaksanaan observasi nanti. Nah, ini itu namanya praobservasi dulu ya kita ya. Oh ya, baik Bu Afia. Nah, nanti saya sih tujuan dari percakapan hari ini itu kita bisa saling sharing, kita Bu Cahyani bisa kasih info ke saya terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti supaya bisa lebih mempersiapkan diri, inginnya itu seperti apa, materinya itu seperti apa, kayak gitu ya Bu Cahyani ya. Terus tujuan pembelajarannya itu juga pas waktu dilaksanakan di kelas itu bisa lebih tersampaikan ke anak-anaknya gitu ya Bu Cahyani. Nah, untuk awal persiapan ini itu saya sih berharap agar nanti Bu Cahyani pas waktu saya melakukan observasi, Bu Cahya lebih percaya diri ya dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Terus habis itu lebih bagus lagi gitu persiapannya gitu, dari medianya juga, dari materinya sudah dipersiapkan secara matang. Iya, baik Bu Afia. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan nih Bu Cahyani terkait dengan kegiatan yang nanti akan Bu Cahyani laksanakan saat pembelajaran. Nah, yang pertama nih, tujuan pembelajaran yang akan Bu Cahyani sampaikan nanti saat pelaksanaan pembelajaran itu apa aja Bu Cahyani? Iya, paling ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu Afia ya. Pertama, nanti saya melalui tayangan, nanti peserta didik itu dapat mendiferensiasikan jenis badan usaha di dalam perekonomian. Terus yang kedua, nanti melalui diskusi kelompok, peserta didik nanti dapat mendiferensiasi dan menganalisis keunggulan dan kelemahan badan usaha dalam perekonomian. Nah, di sini badan usahanya ada 3 Bu Afia, ada BUMN, BUMD dan BUMS. Nah, yang terakhir nanti melalui pemaparan kelompok nanti menyampaikan hasil diskusinya mengenai tadi badan usaha dalam perekonomian. Itu paling Bu Afia tujuan pembelajaran. Oh gitu, berarti nanti tujuan materi pembelajarannya itu tentang badan usaha ya Bu Cahyani. Betul. Berarti nanti kayaknya itu ada presentasi juga ya dari tujuan pembelajaran yang tadi disampaikan itu ya. Ya, betul. Nanti anak-anak diminta membuat PPT dalam bentuk Canva ataupun nanti di dalam bentuk Google Presentation gitu Bu Afia. Wah, bagus sekali itu kayaknya konsepnya nanti yang akan dilaksanakan. Baik Bu Cahaya, pertanyaan yang kedua itu berkaitan dengan area pengembangan. Nah, pengembangan nanti pas waktu pelaksanaan pembelajaran itu area pengembangan dari Bu Cahaya apa aja nih yang akan Ibu capai? Area pengembangannya nanti akan ada pengetahuan Bu Afia, karena nanti akan ada LKPD dari diskusi kelompok. Ya. Terus nanti ada keterampilan juga, jadi nanti saya juga mengobservasi bagaimana mereka menyampaikan presentasinya seperti itu. Oh iya, berarti ada dua ya, pengetahuan sama keterampilan. Berarti itu nanti medianya udah harus disiapkan ya Bu Cahaya ya. Nah, terus ini nih Bu Cahaya, kalau untuk rancangan kegiatan pembelajarannya itu nanti strategi, metode sama model yang akan dilaksanakan nanti itu perkiraan bisa nggak Bu Cahaya kasih penjelasan strategi apa sih yang mau dilaksanakan, model sama metodenya? Oke. Untuk modelnya itu saya pakai problem based learning Bu Afia. Oh Itu jadi pembelajaran berbasis masalah. Iya. Sedangkan metode tadi mungkin sudah saya sampaikan di tujuan pembelajaran, ada diskusi kelompok, terus ada nanti penyampaian presentasi juga dari anak-anak gitu. Jadi mungkin dua itu sih yang paling Diskusi sama presentasi ya berarti ya. Oh iya, kalau untuk strateginya gimana Bu Cahaya? Strateginya mungkin dari pembelajaran diferensiasi, nanti saya bikin kelompok sesuai dengan anak-anaknya gitu. Jadi saya menentukan diferensiasi setiap kelompok gitu. Oh gitu, berarti nanti ada pembelajaran diferensiasinya juga ya yang dilaksanakan. Iya, bagus tuh Bu Cahaya. Terus
Terus untuk media pembelajaran yang akan digunakan nanti kira-kira apa aja? Saya paling menggunakan PPT dari Uh-uh. Canva ataupun PowerPoint gitu. Nanti mungkin saya akan buat juga ice breaking. Oh, ada ice breaking-nya juga. Iya, nanti akan ada ice Iya. breaking. Itu paling sih Bu Afia. Berarti PPT-nya lebih ke apa materinya ya? Materinya karena kan ini lebih banyak nanti anak-anak menjelaskan presentasi Mm-mm. gitu. Jadi saya sebagai fasilitator. Oke, baik. Kira-kira kapan nih kita akan melaksanakan observasinya? Karena kan sekarang udah hari Senin, Bu Cahaya nanti ngajar di kelas mana aja gitu. Nanti paling di hari Kamis Bu Afia di kelas 11C nanti jam 4.56. Oh gitu, berderet ya jamnya ya? Berderet. Iya, baik. Semoga nanti hari Kamis jam 4.56, jam 4, 5, dan 6 di kelas 11C. Mudah-mudahan kita bisa langsung melaksanakan observasi ya. Iya, baik Bu Cahaya, itu saja sih yang awal-awal mau saya tanyakan sama Bu Cahaya terkait dengan persiapan observasi nanti gitu. Semoga nanti kegiatannya itu bisa berjalan lancar ya Bu Cahaya ya. Amin. Iya, amin. Dan sampai jumpa nanti di hari Kamis ya Bu Cahaya ya. Baik, Bu Nanti saya Afia. akan observasi. Terima kasih atas waktunya Bu Cahaya. Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kalau baik semua. Sebelum dimulai, coba pimpin doa terlebih dahulu. Silakan, Jati, pimpin doa Jati. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa masing-masing berdoa. Berdoa selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jati telah pimpin doa hari ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat kalian terima dengan baik. Sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Yang kira-kira tidak hadir hari ini siapa aja? Siapa? Kenzi sama Rafa. Siapa? Terus? Tahuna juga izin. Yoga Raksa kenapa? Ada, oke. Afroza ya. Fadil? Oke, sisanya masuk ya. Kita doakan teman-teman kita yang mungkin sedang stres untuk bertanding ataupun sedang sakit dapat dimudahkan segala urusannya dan yang sakit bisa cepat pulih ya. Karena kalian pertemuan baru ya. Nih. Jadi untuk membahas tentang apa? Salah. Tentang badan usaha dalam perekonomian. Oke. Badan usaha dalam perekonomian. Sebelum mulai kita explain dulu. Cari pasangan Anda. Nggak ada pasangannya. Oke, berarti kamu bantuin ibu ke depan maju. Ayo maju. Ayo maju. Bajunya rapikan dulu. Jadi nanti ice breaking-nya berpasangan. Karena udah berpasangan nih kalian nanti duduknya berhadap-hadapan. Tuh, silakan duduknya berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan. Nah, kalian janjian dulu siapa yang mau si hijau atau si hitam. Kalian janjian dulu. Siapa yang hijau, siapa
sebutkan, kalian nanti tangkap. Contoh, tangan kalian nanti kayak gini. Sama teman kalian. Masa? Coba ya. Yang ibu sebutkan yang ditangkap. Misal, kamu mau hijau atau hitam? Nah, berarti hitam. Hitam. Nah, yang ibu sebutkan hitam itu yang ditangkap. Gitu ya. Contoh. Berarti saya hindar. Iya, berarti si hitam yang menghindar. Oke? Contoh. Ayo contoh. Contoh ya. Hijau. Jadi yang hijau menghindar, yang hitam menangkap. Ulang ya. Contoh. Contoh lagi nanti habis itu kamu jadi penulisnya. Oke. Si hijau. Siapa yang nyanyi? Ya, harus sampai dapat. Dan lagi ya, kamu coba awasin teman-temannya. Bantuin awasin teman-temannya. Lagi, siap. Hitam. Oh, gantian. Itu artinya dia mau punya pasangan. Gantian. Ini bajunya rapikan dulu. Kamu gantian liatin temennya. Ya, gantian dulu. Hitam, siapa hijau. Siapa lagi? Siap? Apa? Sama. Siap, 1, 2, 3, hijau. Sekarang duduk semua. Ya, itu ya. Liatin ke ibu. Jadi kalian sentuh yang ibu katakan. Sentuh yang ibu katakan ya. Ya. Hidup. Pasya. Hidup. Pasya. Hidup. Azizu. Ya. Hidup. Pipi. Dahi, hidung. Siapa nih? Lagi. Sekali lagi ya. Berarti kalau udah mulai bagus, udah mulai fokus. Oke, lagi ya. Tadi mana? Hidung, oke. Hidung, dahi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Pembelajaran kali ini. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran. Jadi nanti kalian akan dapat mendiferensiasi jenis badan usaha. Terus kalian nanti ada diskusi kelompok, nanti mengklasifikasi dan menganalisis badan usaha, keunggulan dan kelemahannya itu seperti apa. Dan yang ketiga, nanti kalian diminta untuk menyajikan hasil diskusinya. Badan usaha. Nah, apa saja badan usaha di Indonesia yang kalian ketahui? BUMN, jenisnya itu benar BUMN. Apa nama perusahaannya?
Kayak misalnya apa, kayu, itu kan kayu dari kayu biasa, dia diolah jadi bangku dan akhirnya dia bisa dipoles dan jadi bagus dan bisa diperjualbelikan menjadi bangku dan meja. Jadi perusahaan furniture kayak gitu. Itu manufaktur. Nah, perdagangan dia menjual barang, botol dijual, buku gitu ya. Jasa paling gampang, dia menjual jasa. Kayak misalnya di salon, gitu ya. Pokoknya dia menjual jasa di dokter, farmasi, misalnya kedokteran, klinik, gitu ya. Nah, kepemilikan ada BUMN, BUMD, BUMS. Karena udah pada tahu, jadi kita masuk ke diskusi kelompok. Buat kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Waktu pengerjaannya adalah 30 menit ya. Hasil diskusi nanti ditulis di dalam LKPD. Jadi masing-masing kelompok nanti diberikan LKPD. Terus kalian diminta untuk membuat bahan tayangan ke kelompok. Nah, dikirim ke BCR. Bahan tayangannya apapun. PPT boleh, video boleh. Terus kalian apa? Poster boleh, infografis boleh, jadi bebas. Sesuai kreasi kalian. Gitu. Kalau misalnya video nanti tayangannya gimana putar depannya? Bebas. Nanti kalian mau menampilkannya seperti apa? Untuk kelompoknya, ini waktunya tinggal berapa menit? 10, 4, 3. Oke. Kelompoknya ya 4, karena terdiri dari 4 sampai 5 orang, berarti ibu tentukan, mau ibu tentukan atau apa? Atau ini aja nih baca. Nih satu kelompok, 1, 2, 3. 4, 5, 2. 1 orang 3 nggak apa-apa. 1 kelompok 3. Nggak apa-apa. Oke, berarti kamu maju. Ibu kasih. Ini kelompok 2. Nanti ada belakang ya. Iya betul. Ini kelompok 3. Apa maksudnya? Nah, terus ini kelompok 4. Ini kelompok 5. Oke, nanti ada belakang ya. Nah, ini kelompok ini terakhir. Carilah informasi terkait logo badan usaha yang ada di LKPD. Nah, jadi logonya gimana? 1 kelompok, 1 orang maju perwakilannya. Ya. Pilih logonya. Ayo dari kelompok 1. Carlos, bajunya masukkan dulu Carlos. Yang mana? Ayo, kelompok 2 maju. Ayo, oke. Bagi ke temannya. Kelompok 2, kelompok 3, ayo. Bajunya rapihkan, ah. Kelompok 4. Kelompok Jati, Pasya, siapa yang maju? Anissa, siapa yang maju? Belinda, siapa yang maju? Kelompok 5. Siapa yang maju? Kelompok 6 terakhir.
tahu paham. Nah, dari empat itu ini ada empat ya. Nah, kamu pilih tayangannya. Video Tayangannya video boleh. poster Boleh. Nanti posternya kamu nanti buka linknya. Nanti kamu majunya, nah nanti posternya ditampilkan di depan. Apa itu? Usahanya apa tadi? Ada ekspedisi barang. oh, Ekspedisi barang masih termasuk apaan bu? apa? Kemana? Nah itu kalian bisa sama keunggulan nanti tayangannya mau berapa? Berarti gini Bu, kalau diskusi berarti nggak ada masalah kan adalah ide dari ide yang pertama berupa kemudian semuanya teman-teman itu tahu apa itu. Iya betul. Betul. mau bikin kanvas siapa yang mau nulis? Oke, bisa. Oke, di deskripsi singkat itu kalian Anak-anak, waktunya habis. Waktunya habis ya anak-anak, Nun. Waktunya habis, Nun. Nah, Bu, waktunya habis. Jadi tolong anak-anak yang belum dikumpulkan segera dikumpulkan. Kita akan mulai presentasinya. Ya. Tadi terima kasih kelompok JNT udah mengumpulkan. Yeay. Ada yang lain yang mana? Kita mulai presentasinya ya anak-anak ya. Kita mulai dari kelompok 3 dulu. Kelompok JNT silakan maju. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo kelompok 3 maju silakan. Tilu sini dah Ti. Bajunya dirapikan nak, bajunya dirapikan. Oke, tolong perhatikan ya temannya yang di depan. Jika ada yang pertanyaan, silakan ditanyakan. Waalaikumsalam. Muhammad Rafli, 3, Nabil, 4, Arman Fatar. Ya, sabar ya Rafli. Jelaskan deskripsi singkat dan usaha. Ini kelompok kami ditugaskan untuk mencari badan usaha yaitu perusahaan JNE. JNE adalah sebuah perusahaan logistik dan ekspedisi barang asal Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta Barat, Indonesia.
Badan Usaha JNE. Bila tidak ada yang ditanyakan, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk nah, kelompok Ansam. Tanyakan ya, ini harus ada yang nanya. Silakan untuk kelompok Ansam maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk PT Ansam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Iwadia. Nama saya Elizabeth. Nama saya Norma. Jadi guys, kami akan menjelaskan tentang badan usaha. Badan usaha adalah MIND yang pertama bergerak di bidang pertambangan nikel, bauksit, dan emas. Jenis usaha dan kepemilikan. Jenis usaha PT Antam ada perdagangan dan termasuk kepemilikan milik negara. Keunggulan dalam perekonomian pembangunan konsumsi terbuka dalam proses panjang. Kedua, kegiatan operasi dan proyek pengembangan yang terintegrasi secara vertikal. Kedua, perahu keuangan yang kuat dan terakhir, kelemahan dalam perekonomian. Ketergantungan pada komoditas global sama fluktuatif dan pengaruh faktor global seperti permintaan pasokan dan kebijakan ekonomi tanah air. Tantangan sosial dapat menimbulkan problem sosial dengan masyarakat seperti sengketa lahan, akses air, dan dampak kesehatan serta memiliki tantangan lingkungan yang memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Dan dari kelompok kami terima kasih. Main ID itu apa? MIND. Main ID. Hah? Main ID itu apa? Apa tuh coba ya? Kita ada deskripsi kan? Kita Tanya harus tahu. Google. Coba dijawab teman-teman tadi main ID apa? Indonesia, jadi dia itu kayak BUMN holding industri pertambangan kayak Apa singkatannya apa? main industri Indonesia. Main di MIND itu Iya. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Sekian dari kelompok kami.
Dia kayak JNE, dia melengkapi yang dibutuhkan di masyarakat. Pengumpulan dan pemahamannya. Oke, hari ini pembelajaran apa yang telah kita pelajari? Badan usaha, terus BUMN, BUMD, BUMS, ada perusahaan apa aja? PT Antam tadi ya, sama tadi yang kedua JNE, itu termasuk salah satu contohnya. Oke, karena kita sudah selesai pembelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa dipimpin oleh Yati. Silakan ya. Mas, pulang, mari kita berdoa menurut saya masing-masing. Berdoa mulai. Posternya atau tayangannya seperti kirim ya. Assalamualaikum Bu Cahyani. Ya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Cahyani hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah ya hari ini kita bisa bertemu lagi. Bu Cahyani hari ini terima kasih atas waktu yang disempatkan untuk ketemu sama saya. Karena hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi. Jadi tindak lanjut dari pelaksanaan observasi yang kemarin sudah kita laksanakan. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu Cahyani ya. Ya, baik. Jadi diharapkan dari hasil dari pelaksanaan pasca observasi ini Bu Cahyani bisa melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan observasi yang sudah dilakukan kemarin. Baik, Bu. Ya, baik. Di sini saya akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Cahyani. Nanti mohon dijawab karena ini berkaitan sama refleksi terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Oke, kita mulai ya. Di sini pertanyaan pertama terkait sama tujuan pembelajaran yang telah Ibu sampaikan kemarin gitu ya. Dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan kemarin sepertinya sudah tersampaikan semua ya Bu ya. Ya, Di pelaksanaan pembelajaran itu sudah disampaikan kepada anak-anak. Nah, berkaitan dengan itu kira-kira untuk tujuan pembelajaran Bu Cahyani sendiri apakah sudah tercapai semua Bu terkait pelaksanaannya? Menurut saya tujuan pembelajaran kemarin sudah tercapai, cuma belum maksimal, Bu Fia. Itu dari 3 tujuan pembelajaran kemarin Ya. masih ada satu yang menurut saya kurang maksimal karena masih ada satu kelompok yang masih bingung dalam mendiferensiasi dan menganalisis kelebihan dan kelemahan badan usaha dalam perekonomian. Oh begitu, baik. Berarti dari pelaksanaan kemarin ternyata tujuan pembelajarannya masih ada yang belum maksimal ya pelaksanaannya ya. Jadi kemarin Bu Cahyani sudah merasa juga ya kalau memang pelaksanaan pembelajarannya itu memang belum maksimal gitu ya. Iya. Menurut Bu Cahyani boleh diceritakan lagi nggak langkah-langkah apa yang sudah Bu Cahyani laksanakan saat pelaksanaan observasi kemarin? Ya, sebelum melaksanakan observasi, pastinya saya pertama membuat modul ajar dulu. Jadi di modul ajar saya menentukan strategi, metode dan model pembelajaran yang akan digunakan saat observasi. Terus yang kedua pasti akan menentukan tujuan pembelajarannya juga. Terus membuat media dan LKPD untuk dilaksanakan saat observasi kemarin. Oh gitu, berarti tahapannya mulai dari pembuatan modul ajar, penyusunan strategi, terus penentuan modul, media, kayak gitu ya Bu Cahaya ya. Iya baik. Untuk area pengembangan yang kemarin Bu Cahyani laksanakan, apakah sudah terpenuhi semua?
Ya, kemarin sudah terpenuhi pengetahuan dan keterampilannya dari hasil LKPD anak-anak dan penyajian hasil presentasi anak-anak gitu ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi kemarin untuk area pengembangannya itu sudah tercapai semuanya ya. Terus ini nih saya agak penasaran nih sama Bu Cahaya nih. Perasaan Bu Cahaya kemarin saat pelaksanaan observasi gimana ya Bu Cahaya ya? Kemarin Pak observasi sih agak tegang ya Bu Fia ya, karena biasanya kan mengajar tidak ada yang melihat, hanya saya Iya. sendiri sebagai guru. Cuma kemarin di observasi agak tegang, Mm-mm. tapi karena memang sudah persiapan dan alhamdulillah pembelajarannya berjalan lancar, jadi saya udah lega dan tenang gitu ya. Alhamdulillah ya, karena memang mungkin di awal-awal ya Bu Cahaya ya belum adaptasi dulu ya, jadi masih agak deg-degan ya saya harus ngapain ini karena kebetulan ada orang lain juga ya yang masuk. Betul. Tapi kemarin saya lihat setelah pelaksanaan pembukaan terus penyampaian tujuan pembelajaran itu kayaknya Bu Cahayani itu pas pelaksanaannya itu udah lumayan rileks ya, udah bisa menguasai Iya, kelas, terima kasih Bu interaksi Fia. sama anak-anak itu keren sekali loh Bu Cahaya. Iya, terkait sama keberhasilan area pengembangan nih, kita balik lagi ke area pengembangan. Menurut Bu Cahaya nih, area pengembangan yang telah dilakukan itu apakah sudah berhasil Bu? Yang dari pengetahuan dan keterampilan itu. Tadi balik lagi ke tujuan pembelajaran ya Bu Iya, Fia, karena kan kalau tadi ada satu bagian mendiferensiasi dan menganalisis kelemahan dan kelebihannya badan usaha Iya, itu betul. dilakukan secara berkelompok. Mm-mm. Itu cara diskusi kelompok. Nah, itu mungkin area pengetahuannya itu yang kurang kayak gitu karena mereka sedikit kurang pas. Mm-mm. Oh gitu, karena memang sedikit kurang sesuai ya sama yang Iya, Ibu betul. harapkan gitu. Nah, dari angka 0 sampai 10 nih Bu Cahaya, kira-kira pelaksanaan pembelajaran kemarin ada di angka berapa menurut Bu Cahaya? Menurut saya kemarin sudah di atas 80 ya Bu ya, gitu, Iya. sekitar 80 karena memang satu kelompok itu yang bingung. Sudah benar, cuma kurang sedikit lagi tepat dalam mendiferensiasi badan usahanya. Oh gitu. Nah, rencananya Bu Cahaya target untuk area keberhasilan area pengembangan ini, Ibu maunya di angka berapa nih Bu Cahaya? Ya, saya pikir di atas 95% lah Bu, Iya, harusnya menuju bisa angka tercapai. maksimal ya. Betul. Oke. Nah, dari angka 80 menuju angka maksimal ke 90 lebih itu, Ya, langkah-langkah apa sih yang harus Bu Cahaya dilaksanakan agar bisa mencapai ke angka itu? ya saya evaluasi dari hasil yang kemarin ya Bu Fia ya. Saya mungkin akan memonitor kelompok-kelompok itu melalui ada nanti satu ketua kelompoknya nanti akan saya gabungkan dulu, saya jelaskan dulu nanti biar ketua kelompok itu bisa menjelaskan ke teman-temannya agar hasilnya lebih maksimal lagi. Oh gitu, berarti nanti ada pemanggilan ketua-ketua kelompok Iya, ya jadi untuk akan ada membantu gitu ya. ketuanya itu dari setiap kelompok gitu. Oke. Nah, baik Bu Cahaya, ini nih berkaitan sama pertanyaan terakhir nih. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini kira-kira kapan nih Ibu akan laksanakan untuk perbaikan ini? Saya pikir dalam waktu dekat di pembelajaran selanjutnya gitu Bu Fia. Nanti saya akan melaksanakan evaluasi tersebut gitu di dalam kegiatan belajar mengajar selanjutnya. Wah, jadi tidak sabar nih saya menunggu cerita selanjutnya Bu Cahaya nih. Kira-kira minggu depan tuh progresnya seperti apa ya dari hasil evaluasi ini gitu. Baik Bu Cahaya, tadi itu adalah pertanyaan terakhir. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya atas waktu yang Bu Cahaya sediakan untuk kita melakukan pasca observasi hari ini. Ya, sama-sama Bu Semoga Fia. ya semoga pelaksanaan pembelajaran yang akan Ibu Cahayani laksanakan pada minggu berikutnya itu bisa berjalan lancar dan sesuai dengan hasil yang harapan yang diinginkan Bu Cahaya. Amin. Baik, terima kasih Bu Cahaya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya Bu Cahaya. Ya, sama-sama Bu Afia.